Jika kamu termasuk orang yang ingin pindah pekerjaan, atau mungkin sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan, terlebih kamu termasuk kaum rebahan, mau tahu cara rebahan yang positif? Karena dengan ini rebahan kamu bisa menghasilkan uang. Coba deh mulai menjadi desainer grafis. Kamu pasti bisa menjadi kaum rebahan pengubah peradaban, pemuda yang kaya raya, mempesona, bahkan di hati mertua. Kok bisa? Di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari skill yang mana skill ini sekarang sedang naik-naiknya. Ya, apalagi kalau bukan graphic designer. Simak terus ya, sampai akhir penjelasan. Di UK, data menunjukkan sekitar 87 miliar pound sterling per tahun keuntungan didapatkan dari hanya industri kreatif. Bukan hanya itu, di tahun 2015 ada sekitar 2,9 juta permintaan pekerjaan berhubungan dengan industri kreatif. Wow, lumayan besar juga ya. Apalagi di Indonesia dengan SDM-nya yang melimpah ruah. Dalam satu momen saja misalnya, pernikahan, kita akan membuat surat undangan, maka order jasa desain sangat menggiurkan. Selain itu, salah satu universitas di Inggris, Australia, dan Amerika Utara bernama Shillington menginformasikan bahwa selama 5 tahun terakhir, permintaan untuk kursus desain grafis naik dan meroket secara signifikan. Ini artinya animo masyarakat di negara maju saja memilih desain grafis sebagai pilihan yang strategis untuk saat ini. Tak jauh berbeda di negara kita, menurut Backcraft atau Badan Ekonomi dan Kreatif, desain komunikasi visual dikategorikan sebagai subsektor pertama yang mengalami pertumbuhan sangat pesat sejak tahun 2015. Wow, masih ragu juga? Coba pertimbangkan poin-poin berikut. Yang pertama, kamu belajar skill yang mana robot atau mesin tidak dapat lakukan. Jutaan pekerja UK merasa terganggu dan terancam. Bahkan bukan di UK saja, mungkin di seluruh dunia. Kenapa? Karena selama kurang lebih 15 tahun belakangan ini, pekerjaan mereka satu persatu digantikan oleh robot. Ya, selain ditolak sama si doi belakangan ini atau mungkin ditikung sama sahabat, ini menjadi salah satu berita yang mengejutkan dan membuat mereka sedih. Tapi jika kamu belajar skill yang tidak bisa dilakukan robot, maka karirmu akan cerah gemilang dan lamaranmu ke calon mertua pun akan lancar tanpa penolakan. Ya, bisa jadi nanti akan ada artificial intelligence yang fokus pada hal ini, tapi tentunya ini masih menjadi kesempatan yang baik bagi kamu. Yang kedua, desain kreatif kamu dibutuhkan generasi K. Tentunya kamu pernah dengar tentang milenial, pernah kan? Tapi pernahkah kamu dengar generasi Z? Mereka yang lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2002. Seorang akademis, juga ekonom dan pemilik usaha bernama Lorena Hartz menyebut dengan generasi K, terinspirasi dari Katniss Everdeen dari film The Hunger Games. Dia menulis di artikelnya untuk The Guardian, seperti Katniss, mereka merasa dunia yang mereka huni adalah salah satu perjuangan abadi, distopian, tidak setara dan keras. Mereka ini yaitu generasi Z dilahirkan dalam bayang-bayang penurunan ekonomi, ketidakamanan pekerjaan, meningkatnya ketidaksetaraan dan kurangnya optimisme finansial. Ini adalah generasi yang gelisah. Tapi apa yang menarik dari generasi K ini? Mereka adalah generasi yang sangat kreatif. Mereka suka membuat sesuatu, meretas dan membuat sesuatu yang baru. Mereka terinspirasi oleh segala sesuatu di sekitar mereka.
Menurut Adam Mack, CEO salah satu perusahaan besar, generasi K memiliki kekuatan belanja tahunan sampai 150 miliar euro di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika saja. Wow, bagaimana kalau di Asia dan Amerika mungkin bisa lebih dari angka tersebut? Jadi itu target yang menguntungkan untuk merek dan bisnis apa saja. Siapa yang lebih baik untuk menciptakan komunikasi visual yang akan menarik bagi mereka? Ya kamu orangnya. Yang ketiga, kamu hidup di saat jutaan orang bisa melihat kreasi kamu. Jika pamer adalah passion kamu, maka jadi desainer adalah salah satu yang sangat cocok buat kamu. Bahkan bukan menjadi sebuah pekerjaan, tapi lebih ke hobi, ya kan? Tentunya karena kamu hidup di saat jutaan orang bisa melihat kreasi kamu tanpa terkecuali sang mantan. Maka buatlah menyesal sang mantan dengan karya-karyamu. Yang keempat, kamu bisa lebih fleksibel dengan atau tanpa pekerjaan tetap. Ya, saat ini banyak situs penyedia pekerjaan online, sebut saja freelancer, 99 Design, atau mungkin yang ada di Indonesia sendiri adalah Seribulancer. Kamu bisa bekerja sendiri lintas negara atau masih di negara yang sama. Itu membuatmu menjadi pemuda yang kaya raya, bahkan yang kaya raya. Anti gibah klub tentunya. Dan karena kamu tidak sibuk membicarakan pacar, mantan, atau bahkan tetangga, yang ada kamu sibuk dalam berkarya. Selamat ya. Yang kelima, kamu akan menjadi problem solver setiap hari. Menjadi graphic designer memang tidaklah mudah. Banyak problem yang kamu akan hadapi. Berdasarkan pada temuan akhir neuroscience, otakmu mencapai puncak performanya pada umur 16-25 tahun. Dan di rentang waktu itulah fungsi kognitif kamu menurun. Tapi berita baiknya kita bisa berlatih otak kita untuk menjadi lebih baik. Salah satunya desain grafis membuat otakmu sangat aktif dengan mencari solusi setiap harinya. Nah, tentunya itu beberapa pertimbangan kamu memilih desain grafis sebagai pekerjaanmu. Terlepas dari itu, memang setiap pekerjaan pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan juga termasuk menjadi seorang desainer bukan hanya modal, tapi perjuangan dan pengorbanan yang tidak seperti tahu bulat perlu kamu siapkan matang-matang. So guys, bagaimana tanggapanmu? Jika tertarik menjadi seorang desainer grafis, kamu bisa mulai langkah awal dengan mengikuti tutorial Illustrator From Zero to Hero di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih, berjumpa kembali di video selanjutnya. Tetap di Malba Channel, Macro Leading by Anything.